Itu percaya atau tidak itu dengan nyuci piring. Jadi saya suka nyuci piring, ngisi air, nyapu begitu. Karena di rumah nggak punya pembantu. Pacar berapa banyak, Kang? 7. 7. Iya. Masih ingat nggak nama-namanya? Sebagian. Oke. Dan dari 7 mantan pacar itu, berapa nama yang paling berkesan buat Kakak? Ya satu. Satu. Yang jadi istri. Cari aman. Politisi begitu. Apa mimpi paling aneh yang pernah Akang alamin? Mimpi paling aneh. Mimpi mati. Oke. Tapi hidup lagi Tapi hidup lagi. dalam mimpinya. Dalam mimpinya. Oh. Oh, itu udah lama, Kang? Udah lama, dulu zaman masih muda lah. Akang punya bakat terpendam nggak selain politisi dan sebagainya? Ya bakat saya itu memendam bakat sebenarnya. Oh. Untuk jadi Saya lebih suka ternyata ya itu memotivasi orang, itu bakatnya. Nah, dari dulu tuh begitu. Jadi kalau ada orang patah hati, saya biasa motivasi, bisa tuh. Cuman paling susah apa? Memotivasi diri sendiri itu. mungkin baca, riset, tadi ya nonton, Iya. itu mungkin jadi. Tapi itu betul, bakat saya memotivasi orang gitu. Jadi saya kayak semacam passion gitu, memotivasi orang itu. Padahal ketika dilakukan ke diri sendiri belum tentu bisa. Oke. Saat rapat sudah pernah berapa kali tidur? Saat rapat paripurna, Kak? Belum pernah kayaknya kalau tidur. Belum pernah tidur. Belum pernah tidur. Oke. Nanti ini ada emoticon sebelahnya. Oke. Nah, dari bangun tidur sampai tidur lagi di jam kerja, bisa ceritakan, Kang, apa prosesnya? Jam berapa sampai Oh, oke. tidur lagi ya? Ya mungkin ini agak mengherankan buat teman-teman nih. Saya bangun biasanya jam 4 gitu kan, sholat tapi tidur lagi biasanya. Nah, itu dimulai aktivitas paginya itu, percaya atau tidak, itu dengan nyuci piring. Jadi saya suka nyuci piring, ngisi air, nyapu begitu. Karena di rumah nggak punya pembantu. Jadi semua aktivitas anggota dewan itu pagi-pagi ternyata begitu. Gitu. Jadi dewan di rumah tangga dulu. Dewan kebersihan. Dewan kebersihan. Setelah itu? Ya setelah itu baru biasanya mempersiapkan anak saya untuk sekolah. Kalau sekarang kan online ya, biasanya nyiapin, ya membangunkan anak biasanya yang paling susah itu tuh. Membangunkan anak, karena mikirnya kan di rumah. Kalau dulu waktu zaman sekolah mah gampang, bangunin langsung siap gitu. Sekarang bangunnya itu butuh proses, karena merasa masih ngapain susah-susah kan, nunggu nanti aja pas mau mulai baru bangun gitu. Iya. Nah motivasi itu yang paling sulit. Jadi ternyata bukan hanya ke saya, ke anak juga susah motivasi. Jadi ke orang lain bisa, tapi ke sendiri dan ke anak susah begitu. Betul. Nah ya lebih banyak aktivitas kalau dewan itu kan kadang-kadang tidak semua di kantor ya. Jadi biasanya setelah itu ya siap-siap berangkat kerja, nyiapin materi presentasi, misalnya ada presentasi hari ini ya ngedadak bikin pagi-pagi begitu. Baru kemudian masuk aktivitas saya dibagi dua, terutama pertama di DPRD, yang kedua di partai. Nah ini kadang-kadang seimbang, kadang-kadang lebih banyak DPRD, kadang-kadang lebih banyak partai, tergantung musimnya. Sering nonton TV nggak, Kang? Atau kapan terakhir Akang nonton TV? Sebenarnya sering nonton TV, terutama berita ya. Kalau berita sering. Kemudian juga feature-feature ilmu pengetahuan begitu, dan film serial. Oh. Tapi kalau film movie itu saya udah nggak bisa tuh. Biasanya setengah main udah ketiduran. Itu faktor U itu, faktor U. Nah. Film apa terakhir yang ditonton? Film terakhir itu film serial ini CSI. Oh. Jadi film lama sebenarnya. Cuman kan diputar ulang kalau di TV kabel tuh. Iya, iya. Biasanya menjelang tidur saya nonton. Cerita tentang apa itu, Kang? Cerita tentang biasanya kebanyakan kasus pembunuhan. Oke. Ya. Iya, iya, iya. Thriller ya. Nah, kenapa saya suka? Karena dia sesuatu yang harus membuat otak tuh berpikir gitu. Ya. Nah, itu salah satu hobi saya, salah satunya bagaimana kita bisa memecahkan problem yang dibuat dalam satu senario gitu. Oke. Oke. Apa tontonan favorit Akang masih kecil? Saat kecil. Kalau waktu kecil film kartun lah. Apa? Judulnya? Oh, judulnya. Kartun apa? Judulnya waktu Doraemon. Oh, Doraemon ya. Masih ada ya sekarang atau enggak? Berarti lumayan ini ya, Kang, ya.
kayaknya sama ya dengan anak-anak sampai era 90-an. Ya, dan itu ternyata menginspirasi sekarang. Jadi saya membangun kerjasama dengan Jepang itu karena dulu kan bayangan Jepangnya sudah tertanam begitu. Nah itu tadi suatu yang luar biasa buat kita sebenarnya.